Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 Madrasah Sanawiyah Al-Hamid, Bapak ucapkan selamat berjumpa kembali di kelas 9 ini. Teriring doa, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari segala macam penyakit yang saat ini sedang melanda. Baiklah anak-anakku kelas 9, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang ketentuan penyembelihan. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran fikih pertemuan yang kedua tentang ketentuan penyembelihan. Karena yang pertama kemarin sudah dibahas tentang masalah hewan-hewan yang halal dan yang haram. Baik, sebelum kita membahas tentang penyembelihan, alangkah baiknya kita bersama-sama untuk berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Ya Allah, kayakanlah aku dengan ilmu, hiaskanlah aku dengan ketenangan jiwa, muliakanlah aku dengan takwa, dan elokkanlah aku dengan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kelas 9 Madrasah Sanawiyah Al-Hamid, mari kita mulai membahas tentang pembahasan, yaitu ketentuan penyembelihan hewan. Yang akan kita bahas nanti ada 5 macam. Yang pertama adalah tentang pengertian penyembelihan hewan. Yang kedua nanti dalil penyembelihan hewan. Yang ketiga tentang rukun dan syarat penyembelihan. Rukun dan syarat penyembelihan hewan ini rukun 1, syaratnya 1, ya beda-beda. Yang terakhir yaitu tata cara penyembelihan hewan. 1, 2, 3, 4 boleh, 5 juga boleh. Kalau 5 rukun sama syarat itu dipisah. Kalau 4 rukun dan syarat digabung. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian penyembelihan hewan. Sebelum kita membahas tentang hal-hal yang lain, kita harus tahu dulu pengertiannya ya. Pengertian ada 2 macam, ada pengertian secara bahasa, ada pengertian secara istilah. Pengertian secara bahasa, menyembelih artinya itu baik dan suci. Kita ambil makna yang baik dan suci, karena ada makna-makna yang lain ya. Secara bahasanya menyembelih itu artinya baik dan suci. Tujuannya supaya hewan yang kita sembelih itu menjadi hewan yang suci, artinya tidak menjadi najis ya. Kemudian baik untuk dikonsumsi. Kemudian penyembelihan hewan secara istilah. Secara istilah ilmu fikih yang kita maksud di sini ya. Jadi penyembelihan hewan adalah memotong binatang dengan alat tajam pada bagian leher yang isinya saluran pernapasan dan jalan makan sampai putus. Saluran pernapasan dan jalan makannya itu sampai putus.
sehingga binatang tersebut mati, yang tujuannya agar halal untuk dimakan atau dikonsumsi. Itu pengertian secara istilah ya. Lanjut, yang kedua tentang dasar hukum atau dalil penyembelihan hewan. Kita sebagai umat Islam selalu berpegang teguh pada firman-firman Allah, yaitu Al-Quran. Apapun yang diperintahkan itu adalah perintahnya Allah. Apapun yang dilarang di dalam Al-Quran itu adalah larangannya Allah. Kalau kita bertanya, kenapa sih yang namanya hewan kalau mau dimakan harus sembelih dulu? Terus hewannya juga tertentu lagi. Nah, di sini ada dasar hukumnya kenapa harus disembelih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma dzukirasmullahi alaihi in kuntum biayatihi mu'minin. Yang artinya Allah Ta'ala alam bimaradi, maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Al-Quran surat Al-An'am. Di situ jelas tuh ya. Makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Berarti harus disembelih. Itu adalah dasar hukum atau dalil yang menunjukkan kalau hewan itu sebelum dikonsumsi wajib untuk disembelih. Lanjut, kita perhatikan gambar yang ada di layar ya. Di situ disebutkan, digambarkan ada dua gambar, yang pertama dan yang kedua. Yang pertama itu menggambarkan cara menyembelih hewan dengan cara tradisional. Yang kedua menyembelih hewan dengan cara modern atau mekanik. Kedua-duanya boleh nggak Pak? Dua-duanya boleh. Yang tradisional silakan, yang mekanik juga silakan. Namun ingat, dari keduanya itu tetap syarat sama rukunnya, rukun dan syaratnya tetap sama dan berlaku. Jangan sampai syarat atau rukunnya tidak terpenuhi. Ya. Nah, dilihat. Nah, ini yang tradisional. Yang pertama tentang masalah rukun. Rukun dalam menyembelih itu yang pertama harus ada orang yang menyembelih. Itu jelas ya, yang pakai peci itu yang menyembelih. Yang kedua harus ada hewan yang disembelih. Yang ketiga harus ada alat untuk menyembelih. Nah, dari 3 rukun itu masing-masing memiliki syarat sendiri-sendiri supaya hewan yang nanti disembelih itu menjadi halal untuk kita konsumsi sebagai umat Islam, orang beriman ya. Kita bahas satu persatu melalui rukun yang tadi telah disebutkan ya. Rukun dan syarat penyembelihan hewan. Yang pertama atau A, orang yang menyembelih. Nah, tadi itu ya. Rukun yang pertama kan orang yang menyembelih. Sekarang orang yang menyembelih itu ada syaratnya. Syaratnya nggak boleh kurang. Kurang satu saja tidak sah. Syarat daripada orang yang menyembelih yang pertama adalah harus beragama Islam. Jadi kalau yang menyembelihnya bukan orang Islam, maka hewan sembelihannya pun tidak halal. Hukumnya tetap menjadi bangkai, hukumnya tetap najis.
Meskipun baca basmalah Pak, meskipun baca basmalah. Jadi makanya hati-hati ya ketika kalian makan di warung makan misalnya, terus pemiliknya kemudian pelayannya dan semua karyawannya semua non muslim, nah itu lebih baik dihindari karena dikhawatirkan itu yang menyembelih bukan orang Islam ya. Kalau yang menyembelih bukan orang Islam itu hukumnya haram. Yang kedua, syarat orang yang menyembelih harus berakal sehat. Kalau orangnya gila, nah, sembelihannya juga haram. Orangnya waras Pak, tapi sedang mabuk, dia nyembelih ayam, haram karena dia tidak sedang berakal sehat. Ya. Normal dulu baru menyembelih. Jangan dalam keadaan tidak normal. Kemudian yang ketiga, orang yang menyembelih itu menyembelih dengan sengaja. Yang namanya menyembelih harus dengan sengaja. Kalau dia sedang tidur kemudian ngelindur ambil pisau nyembelih ayam, ini hukumnya nanti haram. Kenapa? Dia tidak dengan disengaja. Termasuk juga tidak sedang berakal sehat kalau seperti itu. Ada lagi yang tidak disengaja. Ada ayam misalnya masuk ke dalam rumah, dia lempar tuh pakai pisau. Orang ayam ke sini lempar, kena lehernya langsung putus. Nah, itu tidak niat untuk menyembelih. Meskipun orangnya beragama Islam tetap hukumnya haram karena tidak sengaja untuk menyembelih. Yang selanjutnya yang keempat, ketika menyembelih harus menyebut nama Allah ya. Dengan cara bismillahi wallahu akbar, srel gitu ya. Apa saja, mau basmalah boleh, mau Allahu akbar boleh, asmaul husna juga boleh, silakan. Dianjurkan ketika menyembelih itu menyebutnya bismillahi wallahu akbar. Pak, bismillahirrahmanirrahim boleh enggak Pak? Boleh ya. Tapi tidak bagus sebenarnya kalau bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu tidak untuk sesuatu yang seakan-akan seperti sadis gitu ya. Makanya lebih bagus bismillahi wallahu akbar. Tapi nggak apa-apa kalau sudah terbiasa basmalah, nggak apa-apa. Yang terakhir, yang kelima, orang yang menyembelih harus bisa melihat. Kalau tidak bisa melihat atau buta ya, nanti khawatir. Coba kalian bayangkan misalnya nih kayak seperti ini. Tuh, ayam segitu kecilnya, matanya nggak kelihatan. Yang disembelih adalah lehernya, sedangkan dia nggak melihat. Nanti bisa jadi yang disembelih itu bukan lehernya. Nah itu yang dikhawatirkan. Maka nggak boleh ya. Pak, meskipun pas Pak, karena kita tuntun supaya menyembelih di sini, jangan. Yang namanya syarat tidak boleh salah. Selanjutnya ya. Ini yang pertama syarat-syarat orang yang menyembelih. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat hewan yang disembelih. Orang yang menyembelih sudah pas, orangnya Islam, baca basmalah, fasih juga ya. Nah, tapi dilihat hewan yang disembelihnya. Ada syaratnya. Yang pertama, hewannya masih dalam keadaan hidup. Kamu jalan-jalan di pinggir jalan, ada ayam ketabrak mobil, mati, kamu bawa pulang ke rumah terus sembelih, haram. Kenapa? Karena sudah mati. Menyembelih hewan yang sudah mati, hukumnya tetap bangkai. Ya, boleh. Yang kedua, binatangnya, hewan yang disembelihnya itu harus hewan yang halal untuk dimakan. Meskipun disembelih, pakai baca basmalah, syarat-syaratnya lengkap. Kalau hewannya itu yang haram dimakan, tetap hukumnya haram dan najis. Harimau disembelih, contoh nih ya, kalian bisa lihat dari gambar ini. Nah, gambar yang 11.4 itu adalah hewan-hewan yang halal
makan. Sedangkan gambar sebelahnya 11.5 itu hewan-hewan yang haram untuk dimakan. Ada tikus disembelih tetap haram, tetap najis. Ular disembelih tetap haram, tetap najis. Ya, paham? Kita lanjut. Kemudian ketentuan yang selanjutnya adalah tentang alat yang digunakan untuk menyembelih. Alat yang digunakan untuk menyembelih juga ada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya adalah yang pertama, bendanya harus tajam dan dapat melukai. Nggak boleh pakai benda tumpul ya. Pakai pemukul bisbol misalnya ya. Pakai tongkat itu nggak boleh. Harus benda tajam yang dapat melukai. Yang kedua, bendanya tersebut terbuat dari bisa batu, bisa bambu, bisa besi, bisa benda-benda logam lainnya. Itu boleh. Zaman dulu belum ini ya pakainya batu, tapi batu yang diasah, batu yang diruncingkan, batu yang ditajamkan ya. Kemudian besi itu ya bisa, bambu itu zaman dulu bisa itu digunakan untuk menyembelih. Bahkan zaman dulu, zaman bapak masih baru lahir ya, itu ketika memotong tali ari-ari itu enggak pakai gunting, tapi pakainya bambu. Kulitnya bambu itu tajam sekali, itu seperti silet. Itu yang dinamakan dengan sembilu. Orang mah tahu sembilu, nggak tahu bentuknya ya. Sembilu itu kulitnya pohon bambu itu tajamnya luar biasa. Ya. Yang ketiga, benda tersebut tidak terbuat dari kuku, tidak terbuat dari gigi, tidak terbuat dari tulang. Kalau ada pisau yang terbuat dari kuku, dari gigi, dari tulang, maka pisau tersebut tidak bisa untuk menyembelih hewan. Kalaupun nanti tetap disembelih, maka hukumnya haram dan najis. Paham ya? Coba kalian lihat nih ya. Nah, seperti ini. Ini pisau, macam-macam pisau tuh ya. Untuk menyembelih hewan sebaiknya kita sesuaikan. Kalau hewannya besar seperti sapi, kambing, pakailah golok yang agak besar. Kalau hewannya kecil, ayam ya, apalagi burung ya, pakailah pisau ya. Jangan kebalik. Sebenarnya boleh-boleh saja, tapi ya susah nanti ya. Mau nyembelih burung pakai golok yang gede ya langsung putus. Halal apa haram pak? Halal, tapi hukumnya makruh. Kamu menyembelih sapi pakainya pisau kecil, ya lama ya goroknya, bahkan bisa berbahaya. Lanjut. Yang selanjutnya, bagian tubuh yang disembelih. Nih, kalian perlu tahu nih ya, bagian tubuh yang disembelih itu bagian mananya ya. Di tenggorokan pak? Iya, kalau yang normal tenggorokan. Makanya di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, binatang disembelih di lehernya dengan dipotong urat saluran pernapasan dan urat saluran makannya. Ini yang normal ya. Potong lehernya, saluran napas sama saluran makan putus. Nah, ini yang normal. Sesuai kalau dalam keadaan normal. Yang kedua, ini mulai tidak normal ini. Yang kedua, binatang yang tidak dapat disembelih di lehernya. Gak bisa, nyembelih lehernya gak bisa. Alasannya bisa jadi dia termasuk hewan yang liar. Contoh, kamu misalnya berburu di hutan, ketemu dengan rusa. Rusa kan halal. Kalau kamu memanah harus tepat lehernya, belum tentu ya. Menembak belum kena lehernya, belum tentu. Jadi apanya saja, yang penting bisa melukai dan menyebabkan mati ya. Mau tembak tuh baca bismillahirrahmanirrahim, jeder gitu ya. Atau kita panah kemudian kena,
Kalau begitu kena kemudian kita ketemu dan hewannya belum mati, maka kita sembelih. Tapi kalau ketemu kemudian mati, itu dagingnya halal karena sudah memenuhi persyaratan. Yang ketiga, bila di dalam binatang yang disembelih terdapat janin atau anak binatang dan didapatkan dalam keadaan mati dalam perut induknya, setelah induknya disembelih, maka anaknya juga halal untuk dimakan. Karena kematiannya itu disebabkan kematian induknya yang disembelih. Kamu nyembelih kambing, setelah disembelih ternyata di dalam perutnya ada janin. Halal enggak? Halal. Itu enggak perlu disembelih, enggak perlu digorok lehernya, enggak perlu dilukai. Karena itu termasuk sudah ikut dengan induknya. Tapi kalau disembelih kemudian pas dibuka perutnya anaknya kok hidup, nah itu harus disembelih. Kalau mati itu sudah cukup menyembelih induknya. Ada 3 macam ya, perlu diingat-ingat. Lanjut. Nah, coba kalian perhatikan tuh ya. Yang berwarna oranye itu ya, itu adalah jalan makanan. Yang berwarna biru itu adalah jalan napas. Kemudian yang berwarna merah yang jelaret kecil-kecil itu yang di samping itu ya, yang di atas tuh itu adalah urat nadi. Nanti yang dipotong wajib untuk putus adalah jalan makan sama jalan napas. Adapun urat nadi hukumnya sunnah. Ya, nanti dijelaskan pada selanjutnya. Tata cara penyembelihan hewan. Yang pertama, membaringkan hewan di sisi sebelah kiri. Baringkannya sebelah kiri ya. Kemudian memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan ketika menyembelih. Kepalanya pegang, kemudian disembelih. Ya. Menghadapkan hewan ke arah kiblat. Hadapkan ke arah kiblat itu bukan kepalanya ya, tapi leher sama badannya itu diarahkan ke arah kiblat. Yang ketiga, memotong 2 urat nadi, bukan urat nadi ya, memotong saluran makanan dan saluran pernapasan, ini yang wajib. Ditambah lagi kalau pengen dapat kesunahan, memotong urat nadi yang kanan sama yang kiri gitu ya. Yang tadi sudah digambarkan tuh ya, ada. Yang keempat, ketika akan menyembelih menyebut nama Allah dan takbir, yaitu membaca bismillahi wallahu akbar. Itu cara menyembelih supaya apa yang kita lakukan sesuai dengan perintahnya Allah dalam Al-Quran, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih wa innahu lafisq wa innasyayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum, yang artinya, dan janganlah kamu memakan hewan-hewan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan tersebut adalah suatu kefasikan. Ini arti sampai wa innahu lafisqun gitu saja ya. Itu anjuran atau perintah jangan sampai memakan hewan yang ketika disembelih tidak menyebut nama Allah. Kemudian yang terakhir ya, ini tentang hal-hal yang makruh dalam penyembelihan. Ini kalau bisa jangan lakukan ya. Kalaupun dilakukan ya tidak masalah sebenarnya, tapi tidak utama. Yang pertama, menyembelih dengan alat yang tumpul. Pisaunya tumpul, kasihan, ini nyiksa namanya ya. Harus kita asah dulu biar tajam, biar tidak terlalu lama, apalagi sampai kotot itu.
tidak berperi kehewanan namanya ya. Kemudian yang kedua, urat nadi kanan kiri leher itu tidak putus. Ini makruh hukumnya. Tapi boleh ya, yang penting jalan makan sama jalan napas itu terputus. Hulkum sama mari itu putus. Urat nadi dianjurkan diputus, kenapa? Supaya lebih cepat mati ya. Kalau urat nadinya kanan kiri putus itu lebih cepat matinya. Yang ketiga, menyembelih sampai putus lehernya. Ini makruh ya. Seperti tadi itu nyembelih burung pakainya golok, ya pasti putus ya. Krak langsung ya. Boleh enggak? Halal hukumnya, cuman makruh. Makruh menyembelihnya maksudnya, bukan makruh makannya ya. Makruh menyembelihnya. Yang terakhir, mematahkan atau memenggal leher hewan atau mengulitinya sebelum benar-benar mati. Ini sering terjadi seperti ini ya. Nyembelih kambing atau nyembelih kambing, terutama waktu misalnya korban ya. Nyembelih kambing, nyembelih sapi, masih kerjet-kerjet, kemudian diambil, dipegang kepalanya, diputuskan. Ini makruh ya. Ini melakukan pekerjaan yang makruh. Bahkan sebagian ulama, sebagian orang alim ya, bukan sebagian orang alim mengatakan nggak boleh itu, haram katanya. Itu seperti itu. Tapi di sini kita jelaskan hukum yang biasanya yaitu makruh. Nggak boleh ya, masih kerjet-kerjet diputus kepalanya, apalagi sampai dikulitinya. Tunggu sampai mati dulu baru diputuskan atau dikuliti. Nah, mungkin itu saja ya yang dapat Bapak sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat dan bisa kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena kalian termasuk santri. Santri itu selalu dilihat oleh masyarakat serba bisa, apalagi dalam hal-hal agama. Penyembelihan termasuk hal yang krusial, yang sangat amat dibutuhkan. Biasanya tetangga yang bukan santri tengok kanan tengok kiri, begitu melihat ada santri maka akan menyuruh kita ya. Makanya harus bisa. Mudah-mudahan bisa dia amalkan. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Diakhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.